Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Light Shop? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 5 dan 6 ya. Kita sekarang melihat Hyun Min yang lagi ada di kereta metro nih sahabat nonton. Dia lagi chattingan sama pacarnya. Hyun Min memberitahu pacarnya kalau dia lagi menuju ke rumah pacarnya itu. Hyun Min udah menyiapkan sebuah buket bunga dan kado untuk ulang tahun pacarnya itu, beserta dengan cincin. Sepertinya Hyun Min mau ngelamar sang kekasih nih. Tapi terungkaplah kalau pacar Hyun Min itu Ji-young. Astaga. Gak sampai di sana, ibu Hyun Min juga ternyata pernah mendatangi Ji-young dan menulis di sebuah kertas meminta agar Ji-young putus sama Hyun Min. Ibu Hyun Min menulis di kertas karena Ji-young adalah seorang tunarungu. Di tempat lain, Sun-hye dan Hae-won sedang melihat-lihat sebuah apartemen untuk mereka sewa bareng. Entah apa hubungan mereka, tapi mereka berdua menggunakan heels kembar berwarna merah. Sementara itu, Ibu Hyunju menjemput Hyunju dari tempat kursusnya, dan mereka berjalan pulang. Sedangkan seorang pengemudi sebuah bus bernama Supir Oh melaporkan kalau dirinya mendengar suara berderit pada ban. Menurut Supir Oh, penyebabnya adalah kampas rem. Supir Oh juga memberitahu kalau masih ada penumpang akhir di bus itu. Supir Oh meminta bus cadangan, tapi sepertinya nggak tersedia. Maka karena itu, bus Supir Oh tetap beroperasi malam itu. Di sisi lain, Hyun Min udah turun dari kereta metro. Tapi buket bunga dan kado untuk Ji-young ketinggalan di kereta dong. Tapi ya, Hyun Min nggak bisa balik lagi. Secara keretanya pasti udah pergi. Hyun Min lalu menaiki bus Supir Oh untuk lanjut ke rumah Ji-young. Di perhentian berikutnya, Ji-woong siswa SMA naik ke bus yang sama. Kembali ke Sun-hye dan Hae-won. Ternyata mereka berdua itu adalah pasangan lesbongan nih sahabat nonton. Itu loh hubungan cewek sama cewek. Hae-won menegaskan kalau hubungan mereka kan sulit. Karena orang akan memperhatikan dan gosipin mereka. Mendengar omongan Hae-won, Sun-hye jadi marah. Sun-hye nggak mau terus menyembunyikan hubungan mereka. Setelah itu, Sun-hye dan Hae-won menaiki bus Supir Oh. Dalam keadaan saling diam-diaman lah gitu. Gak sampai di sana. Di penelitian selanjutnya, Hyunju dan ibunya juga naik ke bus Supir Oh. Setelah semua orang ini naik ke dalam bus itu akhirnya mengalami kecelakaan mengerikan di tengah hujan lebat, di mana bus tergelincir jatuh dari jembatan ke dalam sungai. Nah, Ji-young yang saat itu sedang jalan-jalan di tepi sungai, menyaksikan kecelakaan tersebut. Ji-young punya firasat kalau Hyun Min ada di dalam bus itu, dan mencoba menelepon operator darurat. Tapi karena Ji-young nggak bisa berbicara, jadinya operator darurat gagal menerima pesan dari Ji-young. Ji-young yang frustasi bergegas berlari ke tempat kejadian tragedi bus jatuh itu. Semua orang akhirnya dibawa ke rumah sakit tempat Yong-ji bekerja, dan Ji-young mengikuti sampai ke rumah sakit itu. Ji-young berharap bisa menemukan Hyun Min. Wali korban lainnya juga pada nunggu di sana untuk mendapatkan kabar dari rumah sakit. Sementara itu, para polisi mendatangi orang tua Hyun Min untuk menyerahkan ponsel Hyun Min yang ditemukan di dalam bus. Pada saat yang sama, Ji-young yang sedang duduk di luar rumah sakit menelepon ponsel Hyun Min. Saat melihat telepon dari Ji-young, ibu Hyun Min malahan mengirim pesan kepada Ji-young, mengatakan kalau Hyun Min sudah meninggal. Padahal Hyun Min kan masih koma. Ayah Hyun Min menasihati istrinya agar istrinya itu nggak berbohong kepada Ji-young mengenai kondisi Hyun Min. Tapi ibu Hyun Min tetap aja ngekeh nggak merestui Ji-young dan Hyun Min, karena Ji-young adalah seorang tunarungu. Sementara itu, Ji-young yang langsung dilanda kesedihan memutuskan untuk bundir dengan cara menggantung dirinya. Sebelum melakukan itu, Ji-young menulis pesan ke ponsel Hyun Min, mengatakan kalau dia akan menyusul Hyun Min. Ayah Hyun Min yang membaca pesan Ji-young langsung kaget dan cepat-cepat menulis pesan balasan dengan mengatakan yang sebenarnya. Sayangnya, sudah terlambat bagi Ji-young. Dan saat pesan-pesan dari Hyun Min membanjiri ponsel Ji-young, Ji-young berjuang untuk melepaskan tali yang melilit lehernya. Tapi Ji-young tidak dapat melakukannya. Karena usahanya itulah, kuku di jari Ji-young lepas semuanya. Kita kemudian dibawa ke kilas balik saat bunga bermekaran. Ketika itulah Ji-young menunggu seseorang, dan orang itu adalah Hyun Min. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dan harmonis. Walaupun Ji-young adalah seorang tunarungu, tapi Hyun Min memperlakukannya dengan tulus. Lalu kita melihat Ji-young yang sudah meninggal duduk sendirian di bangku halte bus. Dia juga menyadari kalau dirinya sekarang bisa berbicara. Ji-young menyebutkan nama Hyun Min dan mengatakan kalau dirinya juga sangat merindukan Hyun Min. Sementara itu, di rumah Ji-young kedatangan dua pria dari jasa pembersihan barang-barang orang yang sudah meninggal. Salah satu dari orang tersebut merasakan kalau Ji-young sepertinya masih ada di rumah itu, sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Di kamar mayat, asisten pembersih mayat melaporkan ke atasannya kalau pintu lemari pendingin tempat mereka menaruh jasad Ji-young nggak bisa dibuka. Padahal jasad Ji-young mau dibersihin saat itu. Namun atasannya mengatakan kalau sepertinya Ji-young masih punya kebencian, dan memberitahu asistennya untuk menunggu. Kembali ke toko lampu, detektif Sung-sik setuju untuk berteduh dulu di toko lampu milik Won-young, dan Won-young menyuguhkan minuman untuk Sung-sik.
Mereka mengobrol tentang bagaimana dulu Wonyong memiliki seorang putri. Sungsik juga mengatakan kalau dulu istrinya pernah mengandung, tapi keguguran. Setelah itu, Sungsik pun pergi dari toko lampu. Sungsik lalu pergi ke sekolah tempat Hyunju bersekolah. Di kelas Hyunju, Sungsik melihat nama para murid di lemari loker mereka. Nama-nama itu seperti nama panggilan untuk bayi yang belum lahir. Jadi di Korea, bayi yang masih ada dalam kandungan biasanya diberi nama janin. Dan setelah bayi itu dilahirkan, orang tuanya baru akan menamai bayi tersebut dengan marga dan nama yang jelas. Saat melihat seluruh nama murid di loker kelas itu, Sungsik jadi ingat saat dulu istrinya memberitahu Sungsik kalau dia sudah hamil 4 bulan, tapi perutnya tidak membesar. Orang menyebutnya dengan aborsi yang tertunda. Kembali ke saat ini, Sungsik tampaknya sedang berusaha untuk menerima kenyataan tentang kehilangan bayinya itu. Sementara itu, Hyunju dan Hyunmin bertemu satu sama lain di dalam lift, karena mereka tampaknya tinggal di kompleks apartemen yang sama. Saat sedang di depan unit apartemen masing-masing, Hyunmin bertanya, apakah Hyunju pernah melihat Hyunmin? Hyunmin bingung, kapan dia pindah ke apartemen itu? Dan kemudian Hyunmin jatuh ke lantai dengan terbagi dua gitu loh. Hyunju tentu kaget banget lah ngeliat Hyunmin begitu. Tapi nggak sampai di sana, tiba-tiba Jiyoung muncul dan berkata kalau Hyunmin adalah prianya. Jiyoung menyuruh Hyunju pergi, dan Jiyoung langsung membuka kopernya, lalu memasukkan Hyunmin ke dalam kopernya itu. Hyunju melihat seluruh aksi Jiyoung dan mulai ketakutan. Tapi Bu Hyunju menutup mulut Hyunju agar tidak berteriak. Jiyoung kemudian berdiri di depan unit apartemen Hyunju, lalu bertanya, kalian berdua ingat satu sama lain? Kita sama, tapi kenapa aku berbeda? Perkataan Jiyoung maksudnya adalah, mereka sama-sama hantu. Tapi kok kenapa Hyunmin tidak mengingat Jiyoung? Sementara Ibu Hyunju dan Hyunju masih mengingat satu sama lainnya. Di rumah sakit, Yongji melihat Jiyoung menangis terseduh-seduh di sebelah ranjang Hyunmin. Yongji menghampiri Jiyoung dan mengatakan kalau tidak ada yang bisa dilakukan oleh pihak rumah sakit. Sekarang tergantung dari tekad para pasien. Walaupun Yongji nggak tahu juga dari mana tekad itu bisa muncul, secara pasiennya juga lagi koma. Namun mungkin tekad itu nggak hanya berasal dari pasien sendiri. Bisa jadi tekad itu datang dari mereka, yang mengharapkan pasien tersebut untuk pulih. Kita kemudian melihat bagaimana Jiyoung terus menjahit di bagian di mana Hyunmin terluka. Sementara itu, Sunhae membuka pintu kamar misterius di rumah barunya, dan menatap lampu yang berkedip-kedip di ruangan itu, sambil mengingat kembali pertengkaran terakhirnya dengan Hyewon, sebelum kecelakaan itu terjadi. Sunhae juga mendengar bagaimana dokter mengatakan kalau saat kecelakaan bus terjadi, Hyewon memeluk erat Sunhae demi menyelamatkan Sunhae. Sunhae jadi menyadari apa yang telah terjadi dan menangis dengan sedihnya, sembari memanggil nama Hyewon. Kita lalu kembali ke Sungsik saat dia mencoba menyalakan korek api untuk merokok. Sungsik juga mulai menyadari kalau dia sepertinya sedang tidak berada di dunia manusia. Karena sewaktu di dunia manusia, Sungsik itu nggak pernah bisa menyalakan korek apinya itu. Sungsik lalu kembali ke toko lampu untuk menemui Wonyong dan mengatakan bahwa tempat ini berbeda, di mana malam hari tidak pernah berakhir. Sungsik bertanya ke Wonyong, tempat apa ini? Wonyong menjawab, aku juga menanyakan hal yang sama, sembari membuka kacamata hitamnya dan memperlihatkan matanya yang berubah seperti mata kucing. Kisah yang tragis terjadi pada semua orang. Menurut sahabat nonton, kisah yang mana yang paling mengena di hati dan kenapa? Saksikan kelanjutan episode terakhirnya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.